Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan, jumpa lagi di dalam Suara Gembala. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang satu topik yang penting sekali untuk kita fahami, yaitu tentang kedaulatan Bapa Surgawi. Saudaraku, kedaulatan itu artinya wilayah kekuasaan. Sampai di manakah wilayah kekuasaan dari Bapa kita yang di sorga? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 10 ayat yang ke-28 sampai yang ke-31, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 29, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun kalau seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudaraku, kalau kita baca sepintas kalimat pengajaran Tuhan Yesus ini, firman Tuhan ini merupakan kita bisa menganggapnya sebagai kata-kata penghiburan. Tapi sebetulnya kalau kita renungkan, ini jauh lebih dalam dari sekedar kata-kata penghiburan, saudaraku. Di sini tersirat akan satu pengertian bahwa kedaulatan Bapa Surgawi itu mencakup sampai perkara-perkara yang detail-detail yang kecil-kecil. Nah, itulah sebabnya sebagai orang percaya, kita ini harus punya prinsip, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Bapa di sorga itu mengontrol sampai hal-hal detail. Itulah kedaulatan Dia. Dia punya kuasa, Dia punya wewenang, Dia punya kemampuan memonitor, kuasa untuk memonitor itu sampai pada perkara-perkara yang sangat detail. Nah, saudara, ayat 28 dulu ya kita lihat. Di situ dikatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama pada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi biar takutnya kita itu bukan kepada mereka yang hanya mampu sampai pada mencelakakan tubuh jasmani kita. Jangan takuti mereka. Tapi kita harus lebih takut kepada Dia yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh setelah dibangkitkan. Ya, saya sedikit tentang kebangkitan, saudaraku, bahwa bukan hanya orang kudus yang dibangkitkan. Orang kudus akan dibangkitkan pada waktu hari kedatangan Tuhan, kali yang kedua. Tetapi nanti setelah itu, setelah semuanya, setelah kerajaan 1000 tahun, akan ada kebangkitan, saudara. Semua orang mati dibangkitkan untuk dihakimi. Nah, ini yang dimaksudkan. Tubuh mereka, tubuh bangkitnya mereka itu pun akan dihukum. Jiwa mereka akan dihukum di dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Itu yang harus kita takuti, yaitu apa? Kita takut pada Dia, penguasa atas segala sesuatu. Di dunia ini mungkin ada orang yang merasa punya kuasa atas tubuh kita, tapi itu hanya sampai di tubuh yang jasmani ini. Dan itu pun kalau bukan karena kehendak Bapa, kita pun tidak bisa disentuh. Paham, saudaraku ya? Jadi, di ayat 29 dikatakan begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi, saudara amati burung pipit yang sangat murah ya. 1 duit dapat 2 ekor, kalau 2 duit bukan dapat 4, tapi ditambah 1. Jadi murah sekali.
burung yang tidak ada harganya, yang hanya untuk mainan anak-anak. Burung yang seperti itu pun tidak akan pernah jatuh ke bumi di luar ketetapan dan kehendak Bapa Surgawi. Apalagi kita. Nah, makanya dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, Tuhan membandingkan yang tidak berharga itu saja, Tuhan berdaulat mengatur semuanya. Di luar kehendak Dia, burung, ya saudara ahli tembak ya, punya senapan angin, saudara tembak burung. Kalau bukan kehendak Bapa, ya ada saja cara untuk burung itu luput dari tembakan Anda. Jadi kalau sampai Anda menembak dan burung itu jatuh ke bumi, itu karena Tuhan mengizinkan. Yaitu istilah mengizinkan atau ya itu kehendak Bapa. Jadi dengan demikian saudaraku, kita akan menjadi orang Kristen yang tentunya Tuhan berbicara tentang burung pipit ini bukan karena burung pipit itu penting, sudah dikatakan itu tidak penting, saudara. Tapi yang tidak penting pun Tuhan itu berkuasa. Apalagi saudara dan saya yang begitu penting di mata Bapa Surgawi. Sedemikian pentingnya kita, sedemikian berharganya kita di mata Bapa, sehingga Dia rela mengutus putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk mati ganti kita, menyelamatkan kita. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, marilah kita memahami akan pengertian ini, bahwa seekor pun dari burung itu tidak akan pernah jatuh ke bumi di luar kehendak Dia. Bahkan dikatakan, ya, rambut kepalamu pun terhitung semua. Ini rambut ini kan kadang-kadang kita bersisir aja, ada beberapa helai yang putus, kita ya nggak terlalu peduli, saudara. Tapi Tuhan menghitung. Ada rontok 3 sampai habis begini, Tuhan menghitung, saudaraku. Kenapa? Ya karena Dia itu kedaulatan Dia. Dia maha kuasa, maha tahu, dan maha berdaulat. Jadi, kalau sampai yang nggak penting, atau kita anggap nggak penting ini, Tuhan pun berkuasa dan mengetahui, apalagi untuk urusan jiwa saudara, jiwa saya, tubuh saudara, tubuh saya. Makanya dikatakan, jangan kau khawatir apa yang akan kau makan, minum, pakai. Karena kalau bunga di padang Dia hiasi, burung di udara Dia pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Itulah kedaulatan dari Bapa Surgawi. Sebab itu, marilah kita punya iman yang sederhana. Kita ini jauh lebih berharga dari burung pipit yang tidak ada harganya. Itu pun Tuhan kalau berkata, nggak akan jatuh, ya nggak jatuh. Makanya saudara, kalau Tuhan berkata Anda tidak akan kena corona, maka apapun Anda ada di tempat paling berbahaya manapun, Anda juga tidak akan terkena. Bukan berarti kita menjadi ekstrim, kemudian kita mencobai Tuhan. Tidak demikian. Tetapi iman ini harus ada pada kita. Bahwa yang mengatur semuanya dalam hidup kita, atau tanda kutip nasib kita, itu adalah Dia, Bapa yang Maha Kuasa. Pemilik langit dan bumi, tapi juga yang adalah penebus saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.